Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait analisis node. Nah, metode analisis rangkaian itu ada beberapa ya. Nah, salah satu alat bantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul dalam menganalisis suatu rangkaian. Nah, ini bila mana konsep dasar atau hukum-hukum dasar tidak dapat menyelesaikan permasalahan pada rangkaian tersebut. Nah, misalnya menggunakan hukum itu tidak bisa menyelesaikan masalah rangkaian tersebut, kemudian kita ada alternatif lain menggunakan metode analisis rangkaian. Nah, ini adalah beberapa metode analisis rangkaian. Jadi di sini analisis rangkaian di sini ada dua, yaitu node kemudian mesh. Nah, analisis node sendiri itu ada dua. Yang pertama sebagai sumbernya adalah arus, kemudian yang kedua adalah sebagai sumbernya tegangan. Nah, kalau sumbernya arus, itu kalau dalam sebuah rangkaian linear ya, kalau rangkaian linear kemudian sumbernya itu arus, maka kita akan lebih mudah menyelesaikan rangkaian tersebut, menganalisis rangkaian tersebut menggunakan analisis node. Tapi kalau sumbernya itu adalah sumber tegangan, maka kita akan lebih mudah menggunakan analisis supernode. Nah, sumber ini pun ada dua, yaitu sumber bebas, yaitu independen, dan sumber tidak bebas, yaitu dependent. Ya. Tegangan pun juga begitu, ada yang bebas dan ada yang tidak bebas. Kemudian analisis rangkaian selanjutnya yaitu mesh. Nah, kalau node ini dekat dengan hukum 1 Kirchhoff, ya. Hukum 1 Kirchhoff atau KCL, ya, KCL, Kirchhoff Current Law. Kemudian kalau analisis rangkaian menggunakan mesh, analisis rangkaian mesh ini cenderung dekat dengan hukum 2 Kirchhoff, yaitu KVL, ya, Kirchhoff Voltage Law. Nah, ini pun juga sama. Di dalam sebuah rangkaian itu ada sumber ya, ada sumber tegangan dan sumber arus. Kalau dalam rangkaian itu sumbernya adalah tegangan, maka akan lebih mudah kita menganalisis rangkaian tersebut menggunakan analisis mesh atau loop. Tetapi kalau sumbernya adalah arus, maka kita akan lebih mudah menggunakan analisis supermesh. Nah, sumber tegangan dan arus pun ini juga ada dua ya. Ada yang bebas, independen, dan ada yang tidak bebas atau dependent. Nah, ini kita ke analisis node dengan sumber arus. Nah, analisis node ini berprinsip pada hukum 1 Kirchhoff atau hukum Kirchhoff 1 atau yang kita kenal dengan KCL ya, Kirchhoff Current Law. Kemudian setelah kita berprinsip pada KCL, kita langsung menentukan node atau titik yang mungkin terdapat pada rangkaian tersebut. Nah, ini diambil node atau titik lebih dari 3 cabang. Nah, kemudian setelah kita menentukan titik atau node, kemudian kita menentukan satu node sebagai node referensi atau ground. Jadi, selain kita menentukan node antar komponen, kita juga harus menentukan node referensi atau ground. Nah, ini penting karena kalau kita salah menentukan ground, maka kita akan susah menganalisis rangkaian tersebut. Kemudian menentukan node voltage. Nah, ini node di luar ground ya. Titik-titik yaitu pertemuan antar komponen. Kemudian asumsikan tegangan node voltage yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan node manapun sehingga arah arus keluar dari node tersebut positif. Nah, nanti di sini akan saya jelaskan contoh ya. Nah, kita akan lebih mudah memahami bagaimana menganalisis rangkaian dengan menggunakan analisis node. Nah, ini contoh rangkaian dengan 3 node ya, 3 titik. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada sumber tegangan 10 volt. Kemudian ada hambatan 6K dan 4K. Nah, di sini ada 2 node voltage. Nah, sebelum kita menentukan node, maka kita harus menentukan ground-nya di mana atau node referensinya. Nah, ground-nya ada di sini. Kita lihat dari sumber tegangan ini ada kutub negatif. Nah, ini di bagian bawah. Nah, ini adalah ground. Nah, biasanya kalau di soal nanti ground ini sudah dikasih ya.
Tapi ada yang memang rangkaian groundnya ini tidak dikasih, maka harus dicari sendiri. Nah, ini bagian bawah ini adalah not referensi atau ground. Nah, ini kita sudah menentukan not referensinya. Kemudian kita mencari not yang lain. Nah, kita lihat di sini ada komponen tegangan, yaitu sumber tegangan 10 volt, kemudian dihubungkan dengan hambatan 6K. Nah, antara hambatan 6K dan 10 volt, nah ini ada titik pertemuan. Nah, ini kita namakan not. Ya. Ini not 1 atau di sini ditulis sebagai not A. Kemudian antara 6K sendiri dan 4K ini juga ada persambungan ya, ada titik sambung, titik hubung antara 6K dan 4K. Titik hubungnya adalah B. Nah, B ini sebagai not 2 atau not B. Nah, jadi di sini ada dua not voltage atau not tegangan yaitu A dan B dan satu not referensi. Nah, ini contoh rangkaian dengan 3 not ya, di mana 2 not tegangan atau not voltage dan 1 not referensi atau ground. Nah, sekarang kita menentukan persamaan. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, ini sebagai contoh seperti ini. Di sini kita lihat, kita tentukan notnya dulu. Nah, tentunya di sini ini ada 0, ini adalah ground. Ini adalah not referensi atau ground. Kemudian di sini ada V1 dan V2, di mana V1 ini adalah not 1, V2 adalah not 2. Titik pertemuan ya. Nah, di sini tidak menggunakan sumber tegangan, tetapi menggunakan sumber arus. Ya. Sumber arus, ini arus bebas atau independen. Nah, kalau kita menyelesaikan rangkaian ini dengan menggunakan analisis not, maka kita mengacu pada KCL, Kirchhoff Current Law, di mana arus yang masuk sama dengan arus yang meninggalkan not tersebut. Nah, kita sekarang cek yang not 1, yaitu di V1. Nah, kemudian kita langsung lihat di sumber arus. Nah, di sini sumber arus, tanda panahnya adalah arahnya ke atas. Nah, berarti arus itu dari bawah ke atas. Ini dari arah ground menuju ke V1. Ya, ini ya, kita lihat sumber arusnya di sini, yaitu sebesar 3,1 ampere. Nah, kalau kita sudah lihat, berarti kan arusnya kan begini arahnya, yaitu menuju titik percabangan, yaitu titik percabangan atau not itu ada di V1. Kemudian selain sumber arus ini di sini tidak ada sumbernya ya, sehingga arus itu dimungkinkan akan mengarah ke sini. Ya, sehingga arus masuk itu adalah 3,1 ampere, kemudian arus keluar itu adalah arus yang menuju ke 5 ohm dan yang menuju ke 2 ohm. Nah, ini di not 1. Maka kita tentukan pada not 1 persamaannya seperti apa. Nah, kita lihat. Kalau di sini kita menggunakan KCL ya. KCL Kirchhoff Current Law, di mana ini adalah arus masuknya 3,1 ampere ini ya, sama dengan arus yang melewati ini, yang melewati 5 ohm ditambah dengan arus yang melewati 2 ohm. Nah, arus yang melewati 2 ohm kita lihat di sini ada tegangan V1 ground ini ya. V1 itu adalah titik di sini. Kalau kita menggunakan multimeter, probe merah itu di V1, kemudian probe hitam di ground atau di 0. Nah, ini ya. Kemudian besarnya arus kita menggunakan hukum Ohm, di mana I sama dengan V dibagi dengan R. Nah, kalau I inputan tadi 3,1 kita sudah tulis di sini. Kemudian sekarang yang output yang keluar dari titik percabangan, yaitu yang pertama yang menuju 2 ohm. Berapa besarnya I, yaitu V1 dibagi dengan 2 ohm. Ya, yang ini ya. V1 dibagi dengan 2 ohm. Ditambah. Nah, ini kan ditambah karena ini juga arus yang keluar dari percabangan. Nah, ini kan besarnya V1 ke V2. Nah, maka di sini, nah ini prinsipnya begini, kalau arus dari V1 ke V2, berarti potensial di V1 itu lebih besar dibanding di V2. Maka arus itu dari V1 ke V2. Maka tegangan yang melewati 5 ohm itu adalah V12, di mana V1 selisih antara V1 dan V2. Sehingga tegangan yang ada di 5 ohm, nah itu adalah V1 dikurangi V2
dibagi dengan 5 ohm, maka kita akan mendapatkan arus yang ada di sini. Nah, jadi yang lewat 5 ohm itu ini rumus arusnya, yaitu V1 dikurangi V2 dibagi dengan 5 ohm. Nah, ini V1 dibagi V2 ditambah V1 min V2 dibagi 5, ini adalah jumlah arus yang keluar dari node atau keluar dari cabang. Sedangkan 3,1 ini adalah arus input, ya, arus yang menuju titik percabangan. Oke, ini adalah persamaan pada node 1. Sekarang kita ke node 2, yaitu di V2. Kita melihat lagi ke sumber arus. Nah, sumber arus di sini adalah minus 1,4 ampere. Nah, ini kalau ada tanda minus menunjukkan bahwa kalau misalnya arusnya yang kita ikuti adalah sesuai dengan arah panah ini, maka arah ke bawah ini menuju 0, ini arusnya adalah besarnya minus 1,4 ampere. Minus ini sebagai arah saja ya, tapi besar arusnya adalah 1,4 ampere. Tetapi kalau kita mengarahkan arusnya itu ke atas, maka besarnya dan arahnya pun jadi positif, maka 1,4 ampere. Nah, kita sekarang cek persamaannya. Nah, kita lihat, kalau kita lihat di sini, ini saya ganti warnanya dulu. Kalau kita lihat di sini, maka inputannya saya menggunakan sumber arus di sini. Nah, ya sumber arus. Nah, ini sumber arus. Jadi kita menggunakan arus ini menuju atas ya, dari bawah menuju ke atas, sehingga besarnya di sini adalah 1,4 ampere atau minus dari, kan berlawanan minus ya, dari arah arus yang sudah ada di rangkaian ini. Maka ditulis minus, ini karena arahnya ke atas, kemudian dalam kurung minus sendiri ini adalah arus yang harusnya arahnya ke bawah, minus 1,4. Nah, ini kita dapatkan di sini, ini sebagai arus inputan. Kemudian arus outputnya itu ada dua, yaitu yang menuju 5 ohm dan yang menuju 1 ohm. Nah, berarti total arus input yang menuju V2, titik percabangan di V2 itu sama dengan arus yang keluar dari percabangan yang menuju 5 ohm dan 1 ohm. Nah, sekarang yang menuju 1 ohm. Yang menuju 1 ohm ini adalah V2 ke 0, ke ground. Berarti ini adalah berapa arusnya, yaitu besarnya V2 dibagi dengan 1 ohm, yaitu ini. Oke, kita sudah dapatkan, kemudian ditambah. Nah, sedangkan ini yang menuju 5 ohm, nah ini tentunya kalau kita memisalkan seperti ini, kita meninjau yang node 2 atau V2, maka potensial di V2 itu pastinya lebih tinggi dibanding dengan V1 kalau kita meninjau node 2 ini. Karena apa? Arus yang kita misalkan itu arahnya adalah dari V2 ke V1, maka potensialnya kita anggap V2 ini lebih besar dibanding V1. Nah, di sini jadi tidak perlu bingung, ini hanya masih proses analisis. Tapi nanti dari hasilnya arus yang sebenarnya itu besar mana, V2 dan V1, nah nanti kita akan bisa menentukan kalau kita sudah selesai dalam menganalisis rangkaian tersebut. Nah, kalau kita menggunakan node 2, kalau gambarnya seperti ini ya, berarti potensial V2 itu lebih tinggi dibanding V1, sehingga arus mengalir dari V2 ke V1. Nah, seperti ini. Maka besarnya arus yang melewati 5 ohm adalah V2 dikurangi dengan V1, yaitu selisih antara V2 dan V1 dibagi dengan 5 ohm. Nah, seperti ini ya. V2 dikurangi V1 dibagi dengan 5 ohm. Nah, ini ya. Ini ditambah dengan arus yang melewati 1 ohm, maka ini adalah semuanya adalah arus output ya, yang keluar dari titik percabangan atau node 2. Itu sama dengan arus inputannya, yaitu dari sumber arus, yaitu 1,4 ohm. Nah, itu tadi persamaan pada node 1 dan node 2 dari rangkaian ini ya. Oke, selanjutnya, nah sekarang kita ke contoh. Nah, tadi kita sudah menentukan node dan juga kita sudah menentukan persamaan. Nah, sekarang kita ke contoh permasalahan. Nah, ini ada contoh soal. Nah, jadi di sini diberikan ini sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian listrik, ini rangkaian linier
di mana di dalam rangkaian ini ada sumber arus dan hambatan ya. Jadi induktor dan kapasitor tidak ada di sini karena yang kita bahas adalah rangkaian linier. Ya. Jadi di sini ada sumber arus. Ya, ini sumber arus semua, sumber tegangan tidak ada. Sumber arus, kalau semuanya sumber arus, maka kita bisa menyelesaikan akan lebih mudah menggunakan analisis node. Oke, nah sekarang kita analisis. Kita mulai melakukan analisis. Nah, kita tentukan ground-nya dulu. Atau node referensi. Nah, tentunya node referensi ada di bawah ini sudah ditentukan ya. 0 volt itu maksudnya ground. Ini adalah ground ya, GND. Nah, ini adalah ground atau node referensi. Nah, kemudian kita menentukan node voltage-nya. Nah, kita lihat pertemuan ya antar komponen. Nah, kita lihat sumber arus dulu yang ini minus 8 ampere, kemudian ada yang minus 3 ampere. Nah, kemudian ada yang 4 ohm ini ya dan 3 ohm dia menuju ke satu titik di mana titiknya itu di sini. Nah, ini adalah sebagai V1. Ya, ini adalah node 1. Nah, titik percabangannya di sini. Nah, kita lihat yang merupakan arus inputan itu tentunya yang sebagai sumbernya, sumber arusnya yaitu ini min 8 ampere dan juga ini ya min 3 ampere. Ini adalah sebagai arus inputannya. Kemudian arus outputnya mana? Arus outputnya yang ini, yang menuju ini ya, menuju 4 ohm dan yang menuju 3 ohm. Ini adalah ini yang keluar dari titik percabangan, yang menuju 4 ohm dan yang menuju 3 ohm. Nah, ini adalah yang di node 1. Kemudian ke yang node 2, ini di sini ya. Ini adalah node 2. Nah, node 2 di sini ada sumber arus di 3A. Ya, di 3A nanti kita bisa menuju ke sini ya sumber arusnya. Kemudian di sini ada perpotongan, nanti ada arus yang keluar dari percabangan yaitu di 3 ohm, 2 ohm, dan 1 ohm. Kemudian yang V3 itu ada pertemuan antara 2 ohm, 5 ohm, dan juga arus min 25 ampere. Jadi di sini. Di sini sebenarnya. Nah, sorry, saya hapus dulu. Ya, jadi di sini ya, ini yang V3. Nah, oke ya, jadi ini contoh. Jadi kita menentukan node-nya dulu, kemudian perkiraan arusnya ya. Bagaimana arus? Jadi prinsipnya arus yang masuk ke dalam sebuah percabangan atau titik percabangan besarnya sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, kita sudah berapa banyak node dan atau persamaan, berarti kita sudah bisa menentukan node voltage-nya ada 3, berarti di sini nanti akan ada 3 persamaan. Nah, sedangkan node referensinya ada 1 yaitu ground. Jadi total ada 4 node ya, 1 node referensi dan 3 node voltage. Nah, sekarang kita analisis ke persamaannya. Kita tinjau yang node 1. Nah, kita ke node 1 ya. Node 1 yang di sini, ini node 1. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau di node 1 ini sumbernya ada di sini. Nah, ini ya. Sorry. Ya, ini ya, ini dari min 3A menuju ke kiri, menuju titik percabangan. Kemudian ini yang dari min 8 ampere, juga menuju titik percabangan. Ini sebagai sumber ya. Kemudian yang keluar dari titik percabangan yang ini, yang menuju 4 ohm dan yang menuju 3 ohm. Nah, kita cek min 8A. Nah, ini sebagai inputan min 8. Anggap saja kalau ini adalah sama dengan ini adalah out ya. Out. Sedangkan di sini input. Nah, jadi nanti inputannya itu sebenarnya di sebelah kanan ini yang 0 ini ya. Kalau saya pindah ke ruas kiri berarti nanti akan merubah tandanya. Nah, contoh
ini yang masuk ke titik ini adalah min 8A. Itu kan harusnya saya taruh di sebelah kanan sama dengan min 8A. Kemudian kalau di persamaan ini ditaruh di sebelah kiri, berarti yang min 8 pindah ke ruas kiri menjadi positif. Jadi menjadi 8 ya, menjadi 8 ampere. Kemudian yang inputan ini juga begitu. Arus inputnya min 3A itu harusnya ditaruh di sebelah kanan. Tetapi ini sudah dipindah ke ruas kiri, yang minus ini menjadi positif 3. Nah, oke. Sekarang kita menuju ke arus yang keluar. Tadi kan inputan, sekarang arus yang out. Out itu memang pada dasarnya dia di sebelah kiri. Kalau kita menggunakan ini ya, kita menentukan out-nya dari kiri, inputannya dari sebelah kanan. Ini menuju ke 4 ohm. Nah, yang menuju 4 ohm itu adalah dari V1 melewati 4 ohm dan langsung ke V3. Berarti di sini adalah potensial di V1 itu lebih besar dibanding di V3 kalau kita tinjau di not 1. Karena arus dari V1 ke V3, maka besarnya arus yang melewati 4 ohm itu adalah selisih dari tegangan V1 dikurangi V3 dibagi dengan 4 ohm. Ini ya. Itu arus yang melewati 4 ohm. Kemudian arus yang lain yang keluar dari not dan yaitu yang menuju 3 ohm yaitu dari V1 ke V2. Nah, berarti berapa besarnya arus yang melewati 3 ohm? Besarnya yaitu selisih antara V1 tegangan di V1 dikurangi V2 dibagi dengan 3 ohm. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah dapatkan ini persamaan di not 1. Nah, kemudian menggunakan aljabar matematika, silahkan ikuti yang ada di sini, kita akan dapatkan persamaan yang sudah disenyakan, yaitu persamaan 1, yaitu ini. Ini adalah persamaan 1. Nah, ini nanti bisa dicek secara matematika. Kita dapatkan persamaan 1, yaitu 7V1 minus 4V2 minus 3V3 sama dengan minus 132. Di mana V1, V2, dan V3 ini adalah variabel ya. Ini adalah tegangan di sini di V1, V2, dan V3. Nah, ini yang nanti kita cari berapa sih besarnya V1, V2, dan V3. Nah, kita sudah menemukan satu persamaan yaitu di not 1. Nah, selanjutnya kita menentukan persamaan 2 di not 2. Nah, kita cek di not 2. Nah, kalau di not 2 kita lihat, nah seperti biasa ya, bagian luas kiri ini adalah output. Bagian luas kanan itu adalah input. Ya, input berarti ini adalah arus yang menuju titik percabangan. Kita cek di V2. Nah, kita cek dulu yang pertama adalah sumbernya. Sumber arus. Sumber arusnya yang melewati titik V2 itu hanya ada satu ini, yaitu minus 3 ampere. Kita lihat minus 3 ampere itu kan mengarah ke kiri. Sedangkan V2 dari sebelah kanan, maka kita harus mengarahkan sumber arus tersebut ke sebelah kanan. Maka min 3 ini menjadi, kalau kita arahkan sebelah kanan, maka menjadi 3 ampere. Kalau kita taruh di sebelah kanan, sebagai input, ini kan arus inputan ya, maka di sini menjadi 3 ampere. Tapi kalau saya pindah lagi ke ruas kiri, maka menjadi minus 3. Seperti ini. Ya, oke. Kemudian yang lain adalah arus output. Yang ini ya, yang keluar titik yang menuju 3 ohm, dan yang keluar titik menuju 2 ohm, dan yang keluar titik menuju 1 ohm. Nah, sekarang yang menuju 3 ohm. Nah, kalau kita lihat arus yang keluar dari V2 atau titik not yang kedua di V2 ini, maka arus adalah dari V2 ke V1. Maka besarnya arus yang melewati 3 ohm itu adalah selisih dari V2 dikurangi V1 dibagi dengan 3 ohm. Nah, ini ya. Nah, ini adalah arus yang melewati 3 ohm. Sedangkan arus yang melewati 2 ohm, arus yang melewati 2 ohm itu adalah dari V2 ke V3. V3 itu ini ya, V3. Maka besarnya arus yang melewati 2 ohm adalah selisih dari V2 dikurangi V3 dibagi 2 ohm. Ya. Nah, kemudian arus yang
melewati 1 ohm. Kalau tadi yang melewati 2 ohm, 3 ohm dan 2 ohm sudah, sekarang yang melewati 1 ohm. Nah, yang melewati 1 ohm, ini V2 langsung ke ground. V2 langsung menuju ground. Maka besarnya adalah V2 dikurang 0 atau ground ya. Ground atau V2 saja dibagi dengan 1 ohm. Nah, ini ya. Nah, ini adalah arus yang melewati 1 ohm sama dengan 0. Nah, kemudian menggunakan aljabar matematika, kita bisa mendapatkan penyederhanaan dari persamaan ini. Kita dapatkan persamaan 2, yaitu minus 2V1 plus 11V2 minus 3V3 sama dengan 18. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, oke, kita tadi sudah dapat dua persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, sekarang yang terakhir yaitu ke V3, yaitu persamaan di not yang ketiga. Nah, kita lihat di not yang ketiga. Nah, seperti biasa ya, di sini ini ada sama dengan sebelah ruas kiri adalah output ya, sedangkan sebelah kanan adalah inputannya. Ini saya tulis berulang supaya nanti tidak lupa ya. Nah, sekarang di not 3 itu ada di sini. Nah, yang berhubungan dengan not 3 sumbernya adalah minus 25 ampere, kemudian yang melewati 4 ohm, kemudian 2 ohm dan 5 ohm. Nah, kita cek. Nah, minus 25 itu kan menuju ke bawah, sedangkan titik V3 itu ada di atas, maka kita inputannya dari minus 25 ampere, berarti arahnya ke atas. Maka kalau arahnya ke atas itu berlawanan dengan sumber arus ini, maka arah ke atas adalah positif 25 ampere. Nah, positif 25 ampere ini kita taruh di sebelah kanan sama dengan sebagai arus inputannya 25. Tetapi kalau kita pindah lagi ke ruas kiri, dia menjadi negatif. Yang awalnya ini 25 ampere ya, karena berlawanan dengan ini 25 ampere, kalau kita pindah ke ruas kiri menjadi minus 25 ampere. Kemudian arus outputnya yaitu yang menuju 4 ohm, kemudian yang menuju 2 ohm sini ya, dan yang menuju 5 ohm. Ini sama ya, ini satu kesatuan ini. Nah, ini satu kesatuan. Ini kan penghubung saja ya, konektor. Nah, kita cek yang menuju 2 ohm. Yang menuju 2 ohm itu adalah dari V3 ke V2. Berarti besarnya arus yang melewati 2 ohm adalah selisih dari V3 dikurangi V2 dibagi dengan 2 ohm. Nah, ini ya. Ini adalah besarnya arus yang melewati 2 ohm. Kemudian arus yang melewati 4 ohm, yaitu kita lihat ini dari V3 ke V1 di sini. Berarti arus yang melewati 4 ohm adalah selisih dari V3 dikurangi V1 dibagi dengan 4 ohm. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, V3 sendiri, V3 di sini ya. Ini yang arus yang melewati 5 ohm. Nah, besarnya adalah V3 dibagi dengan 5 ohm. Nah, ini ya. Dengan menggunakan aljabar matematika biasa, kita bisa menyederhanakan persamaan ini. Kita dapatkan persamaan ketiga dari not 3, yaitu V3, yaitu sebesar minus 5V1 minus 10V2 dan plus 19V3 sama dengan 500. Nah, kita sudah mendapatkan 3 persamaan, maka dengan menggunakan penyelesaian persamaan 3 variabel, persamaan linear 3 variabel, nah kita bisa mendapatkan nilai V1, V2, dan V3. Nah, ini ya, ini 3 persamaan yang didapatkan. Nah, kita tinggal menyelesaikan menggunakan tadi. Bisa menggunakan nanti substitusi, bisa menggunakan eliminasi, dan juga bisa menggunakan campuran antara eliminasi dan substitusi. Nah, saya kira ini di matematika sudah didapatkan ya, penyelesaian persamaan linear 3 variabel. Nah, tapi ada cara lain, yaitu menggunakan aturan Cramer. Nah, Cramer ini berarti menggunakan matriks. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada 3 persamaan ya. Kalau 3 persamaan ini kita sandingkan, kemudian kita ini menggunakan determinan ya, determinan matriks. Nah, itu ada di matematika juga. Secara detailnya silahkan nanti dipelajari di matematika.
Kalau menghitung ini, kalau misalnya secara manual susah, silahkan cari aplikasinya atau misalnya rumusnya atau perhitungannya, kalkulatornya itu ada di web. Silahkan di googling, cari web untuk menghitung determinannya. Nah itu ada, nanti tinggal masukkan nilai. Nah yang penting di sini adalah bagaimana cara menentukan mengisi determinan ini. Ini yang kita cari misalnya V1. Coba cek di sini. Ini urutkan ya. Sebelah kiri kolomnya V1, V1, V1. Ini yang tengah V2, 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 V3, V3, V3. Nah, sekarang kita menentukan besarnya V1 menggunakan aturan Cramer. Nah, V1 sama dengan determinan dari, nah jadi ini, yang bagian konstanta dari variabel V1 ini kita hilangkan. Karena kita mencari V1. Konstanta ini kita hilangkan, kita ganti dengan angka yang ada di sebelah kanan sama dengan, yaitu min 1, 32, 18, dan 500. Kita pindah ke kolom 1. Nah ini kita pindah saja ke sini. Sedangkan untuk yang V2, V3 tetap min 4, 11, dan min 10 kita taruh di kolom kedua. Untuk yang kolom ketiga itu min 3, min 3, 19 kita taruh di kolom ketiga. Nah ini determinannya ya. Nanti silahkan cari, ada kalkulatornya di web. Dibagi determinan. Nah ini kita tidak melibatkan lagi angka yang ada di ruas kanan, tapi kita hanya menggunakan angka yang ada di ruas kiri, yaitu ini ya. Ini adalah kolom 7, min 2, min 5. Kita taruh di sini paling kiri, kemudian yang tengah ini punya V2, min 4, 11, min 10. Terusnya punya V3, min 3, min 3, 19. Kita taruh di sini. Nah, kita cari determinannya, yang atas kita dapatkan 780, yang bawah 816. Nah, hasil pembagiannya kita dapatkan 0,956 volt. Nah, ini adalah besarnya V1. Nah, kita belum selesai, kita masih mencari V2 dan V3. Dengan menggunakan aturan Cramer, kita dapatkan V2 ya. Kalau V2, kalau V1 tadi, karena kita mencari V1, maka yang depan ini kita ganti dengan yang sebelah kanan. Tapi kalau kita menggunakan V2, maka di bagian V2, konstanta V2 ini kita ganti dengan angka yang ada di ruas kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tetap V1 dan V3 tetap kolomnya. Taruh di sini, taruh di sini. Sedangkan pembaginya sama ya. Tidak melibatkan ruas kanan, tapi semua konstanta yang ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Tinggal ganti saja. Nah, kita dapatkan V2-nya 10,576. Sedangkan untuk V3, nah kalau tadi V2 itu ini yang ada di tengah, V3 di sini kita hilangkan, kita ganti yang ruas kanan, ada di sini. Nah, ini yang V1, ini yang V2 tetap sama, V3-nya kita ganti yang ruas kanan. Untuk pembaginya sama semua, tidak melibatkan yang ruas kanan ini. Sehingga kita dapatkan 32,132 volt. Nah, ini adalah cara menentukan V1, V2, V3 menggunakan analisis NOT. Nah, sekian untuk penjelasan analisis NOT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.